Eh, Pemirsa sekalian, kita akan masuk kepada ulasan pertama tentang ngaji budaya kita, melestarikan syair Melayu, merawat akal budi Sumatera Utara. Untuk pertama ini coba kita mulai dari profesor muda sepertinya ya. Yang ini ditawarkan dari profesor muda, Profesor Usman Jafar, untuk berbagi kepada kita ini bagaimana syair bagi masyarakat Arab ya, ini Arab ya. Masyarakat Arab pra-Islam secara umum ya, ini gambaran secara umum. Nah, kemudian bagaimana Islam dan ulama ya, Islam dan ulama Islam memandang tentang syair. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan Ustadz dan PKS terhadap syair dengan membahas beberapa bagian dari buku Ustadz sendiri yaitu 100 syair religius. Nah, selanjutnya apa harapan Ustadz terhadap hadirnya buku 100 syair religius. Mungkin sekitar 10 menit pertama kita akan berikan waktu kepada Ustadz Usman Jafar. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Omar Zain, spesialis penyakit dalam yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah seorang saintis dan dokter juga sekaligus budayawan, Masya Allah. Jadi dua kekuatan bertemu pada diri beliau, kekuatan budaya dan juga kekuatan medis ya. Kemudian juga Bapak kita M. Raudhah Jambak, juga seorang budayawan yang sudah sangat terkenal di Sumatera Utara. Ya, kepada keduanya kita ucapkan satu buah pantun. Medan bukan sembarang medan, ini medan banyak durian. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita sekalian. Karena waktu cukup singkat, saya awali definisi syair. Ya, syair itu dari bahasa Arab. Karena memang perkataan syair itu syu'ur, ya. Jadi lebih kepada masalah perasaan. Ya. Kemudian bagaimana mengungkapkan perasaan itu melalui kata-kata yang indah. Dan biasanya keindahan kata itu terletak pada pilihan kata dan juga di ujung akhir daripada setiap perkataan. Dan itulah yang sesungguhnya syair. Dan orang Arab dahulu, mereka sebelum turun panduan dari Allah Subhanahu wa taala, Arab jahiliyah 150 tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu biasanya menggambarkan peristiwa, keturunan, keadaan, apapun yang terjadi di sekitar mereka, itu mereka ungkap selalu melalui syair. Ya, kalau kita syair, kalau dalam bahasa Arabnya bukan syair, tapi syair. Kalau syair dalam bahasa Arab itu orangnya, penyair. Tapi sudah di-Indonesiakan syair. Nggak apa-apalah kita terima dengan kata yang sudah di-Indonesiakan. Tapi kalau kita pergi ke negeri Arab, kita bilang, oh ini syair. Bukan, dia bilang, ini syair. Karena syair itu adalah orangnya. Nah, itu sebagai mukaddimah. Ya. Dan biasanya orang Arab dahulu mengungkapkan syair ini menunjukkan misalnya al-hamasah, semangat ya. Untuk memberikan semangat itu diungkap melalui syair-syair. Dan juga karena ini sebelum datangnya Islam, ada yang disebut dengan nasib. Ya, nasib itu adalah mengungkapkan kekaguman kepada seorang wanita. Itu juga melalui syair-syair. Bahkan sampai kepada satu istilah yang disebut oleh mereka, apa yang disebut dengan al-ghazal. Al-ghazal ini adalah khusus syair-syair yang ditulis dan diungkapkan untuk memberikan sifat tentang seorang wanita yang dia cintai, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya, lehernya, pipinya, tubuhnya, badannya, kemudian pinggulnya sampai kakinya begitu lengkap. Itu yang disebut dengan al-ghazal dalam
bahasa Arab, ya. Mereka ungkap dengan syair. Dan kalau dia misalnya putus cinta juga diungkap dengan syair. Ada seorang penyair Arab namanya Umrul Qais. Ini spesial seorang penyair yang khusus syair-syairnya itu tentang membahas wanita. Ini namanya Umrul Qais, terkenal itu. Kemudian juga ada yang disebut dengan al-fakhru, tujuan. Jadi kalau orang itu ingin memuji kabilahnya, keturunannya, tokoh kabilahnya, itu diungkap dengan kata-kata syair. Ketika dia juga ingin menghina kabilah yang lain, itu juga dengan kata-kata syair. Dan tidak tanggung-tanggung orang ketika dihina dengan ungkapan syair, itu kaum itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan ketika satu kaum itu diangkat dengan ungkapan syair, maka kaum itu menjadi tinggi setinggi-tingginya. Jadi ukuran seseorang itu pintar, cerdas, dan pandai adalah ketika orang mampu mengungkapkan sesuatu melalui syair-syair. Dan syair-syair itu di masa jahiliyah itu selalu mereka perlombakan. Ada satu pasar yang terkenal di negeri Arab, namanya Pasar Okas, diperlombakan syair-syair. Nanti kalau siapa yang menang, syair itu akan ditulis dengan tinta emas, kira-kira begitulah, dan digantungkan gitu. Ya, ada lagi, ya tujuannya untuk memuji seseorang juga melalui syair. Ada lagi yang disebut dengan rita. Rita ini adalah kalau ada yang kemalangan, dia mengungkapkan kesedihannya, itu diungkap juga dengan syair. Ada lagi kalau dia ingin minta maaf juga diungkap dengan syair, ya. Dan seterusnya. Kalau dia ingin mendeskripsikan sesuatu, perjalanannya, misalnya keindahan alam, itu juga diungkap dengan syair. Ini di kalangan orang Arab. Nah, bagaimana hukum syair setelah kedatangan Islam? Tadi sudah disebutkan ayatnya, ya, dalam surah Asy-Syu'ara 224 sampai 227. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi kalau ayat ini dibaca setengah, maka konotasi syair atau penyair itu enggak betul. Tapi ada ujungnya, ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Karena itu Rasulullah sendiri punya penyair namanya Hasan ibn Thabit. Ketika dalam satu peperangan Rasulullah kemudian dihina oleh orang Yahudi, Bani Quraisyah ketika itu, maka kata Rasulullah SAW, wahai Hasan ibn Thabit, serang mereka, hina mereka melalui syair-syairnya. Ini juga terjadi pada sejarah Rasulullah SAW. Nah, ini memang kemudian syair-syair yang kemudian mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia lalai, tidak membuat dia melakukan maksiat, justru syair-syair seperti ini sangat dianjurkan. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, inna minasy-syi'ri hikmah. Sungguh daripada syair itu banyak terdapat hikmah. Baginda juga mengatakan, tadi alasan kenapa syair itu tidak dibolehkan, alasannya karena membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika membuat orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syair itu menjadi terpuji. Nah, inilah barangkali sejarah syair di zaman jahiliyah dan kemudian di zaman Islam. Dan syair ini terus berkembang bentuknya sampai kemudian para ulama kalau ingin mempelajari ilmu Islam seperti akidah, fikih, tasawuf, nahwu dan sebagainya, itu mereka ringkas dalam bentuk syair. Contoh misalnya dalam ilmu mustalah hadis, awwalu mas-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihu 'adlun dhabitun an diddihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi ini syair adalah mendefinisikan, menerangkan tentang hadis sahih itu ini syaratnya. Tapi itu diringkas dalam bentuk bait syair untuk memudahkan hafalan. Begitu juga dalam ilmu faraid misalnya. Begitu juga dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, semua cabang ilmu dalam Islam itu kemudian dibuat syairnya yang disebut dengan matan. Kemudian syair itu disyarahkan oleh para ulama. Nah, ini yang kemudian berkembang setelah datangnya Islam, ya. Sehingga menyatu pada diri ulama itu, dia ilmuwan, dia ulama, dan sekaligus jiwa syairnya ada di dalam dirinya.
Itu banyak seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita sendiri di Partai Keadilan Sejahtera ya memang sangat ingin mengembangkan budaya-budaya yang cukup bagus seperti ini, sehingga kita buat ada namanya bidang seni budaya ya untuk menghimpun seluruh yang sifatnya budaya di dalam bidang ini. Alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan podcast yang kedua. Ya. Nah ini beberapa mukadimah tentang syair ya, dan seterusnya diminta kepada saya untuk membahas sedikit beberapa bagian dari buku karena waktu cukup ringkas ya. Ini sebetulnya sejarah saya menulis ini adalah ketika saya tidak punya pekerjaan. Saya duduk di rumah, nggak ada kerjaan, yang saya kerjakan waktu itu hanya tesis saja. Jadi berapalah waktu kita untuk tesis? Kadang-kadang kita bingung juga, bab satu lagi, bab satu lagi. Akhirnya rupanya ketika sedang bingung itulah bisa keluar kata-kata indah yang keluarnya dalam bentuk syair. Jadi mengkapitalisasi kebingungan, keluarnya dalam bentuk syair. Ya, jadi contoh misalnya, ya, saya tulis di sini harga waktu. Ya, waktu itu sangat berharga. Waktu adalah anugerah Allah. Harganya mahal, tidak terkira. Ia adalah satu amanah, pertanggungan jawabnya akan diminta. Ia berlalu begitu cepat, walaupun tidak seperti kilat. Kayaknya tadi masih sempat, rupanya sudah terlambat. Begitulah waktu berlalu begitu cepat. Waktu itu adalah kehidupan, ibarat nyawa pada badan. Karena itu harus dimaksimalkan, manfaat diambil setiap kesempatan. Waktu adalah modal kehidupan, nilainya lebih besar dari harta. Semenit pun tak bisa ditangguhkan, sekalipun dibayar dengan dunia. Waktu adalah sangat signifikan. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, penggunaan waktu dijadikan ukuran mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Padang mahsyar manusia dikumpulkan, mereka menunggu proses perhitungan. Barulah manusia jadi tersadarkan dihabiskan waktu tanpa kesan. Jadi memang saya mengurutkan urutan ini, ada mukaddimahnya, ada penutupnya, kira-kira begitu. Ya, ini beberapa di antaranya. Ada ketika musim corona juga, saya tulis tadi Profesor saya dengar juga syairnya, ada juga syair corona luar biasa. Ada ketika kemarin, ya semua ketika masa corona orang ngomong semuanya, ya merasa ahli. Jadi saya tulis nih, semua merasa ahli. Kadang kita merasa geli, semua orang mau bicara. Itu terjadi di negeri ini, padahal background tidak punya. Menentukan hukum tidak mudah jika tidak ada dasarnya. Harus merujuk nas syariah, dikaji dulu sesuai kaidahnya. Ya kadang yang dirujuk itu bukan orang yang sesuai dengan backgroundnya. Ketika corona melanda negeri sudah berlangsung cukup lama. Semua orang merasa ahli sehingga semangat untuk bicara. Merasa diri mampu memimpin, katanya ekonomi naik meroket, tapi kenyataan kita dapatin semua serba dari macet. Jadi ada apa namanya protes-protes, kritikan-kritikan sedikit ya di antara isi buku ini. Ya silakan dinikmati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan harapan kita juga semoga buku ini bisa apa namanya dimaksimalkan, apa namanya diambil manfaatnya. Insya Allah tadi katanya mau difestivalkan, ya silakan saja ya, kita sangat bergembira kalau ini difestivalkan. Ya mudah-mudahan budaya Melayu kita ya, terutama yang nilai-nilainya itu religius dan juga sosial, yang isinya itu adalah ingin membangun Sumatera Utara jauh lebih baik, ya kita sangat mendukung ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih diucapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika saya menulis syair ini, saya pun tidak tahu apakah ini pantun, apakah syair. Saya tidak punya background itu semuanya. Yang penting saya tulis 4 kata itu kebanyakan. Kalau kadang-kadang ada yang 3, ada yang lebih. Ya. Yang penting saya sore aja nulis. Dan saya baca kembali, saya rasa indah gitu. Udah begitu aja. Dia nggak ikut aturan. Dan memang kalau kita baca syair-syair Arab, itu beda dengan syair-syair Indonesia. Contoh ini syair Arab ya, ini dalam ilmu nahu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, kim, ya, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, kim, lim, wahidahu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Itu masih mim, tapi kalau sudah di bawahnya sudah lain. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun hasal. Jadi abi juga ya, kalau mau kita katakan syair Arab itu begitu ya. Itu dalam ilmu nahwu. Ada contoh lagi dalam ilmu mustalah hadis, misalnya abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyi ursila. Jadi la ya. Wa min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Jadi dah. Jadi tak tahulah saya apakah ini diterima oleh penyair Indonesia atau akan diterima oleh penyair Arab atau tidak diterima di sana, tidak diterima di sini. Yang penting saya tulis, isinya nasihat tadi yang seperti Prof. Umar sebutkan. Ya sudah saya cetak, tapi alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini saya baru tahu rupanya syair itu ada aturannya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya komentar sedikit. Oke, silakan. Jadi Pak Dokter. untuk memulai menulis, apalagi menulis buku itu, di samping ada keilmuan, ada kesempatan, ada kemauan, yang lebih penting adalah ada keberanian. Termasuk belum tentu bisa nanti ini satu genre baru, Pak. Genre baru Dari saya. Biarkan saja begitu, biarkan nanti pasar yang menilai. Iya.